Polda Jawa Timur telah menetapkan Rohmat Trihartanto alias A sebagai tersangka mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, warga Blitar yang potongan jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di Ngawi. Ada sejumlah motif yang membuat pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Motif pertama, pelaku cemburu dengan korban lantaran korban ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kosan korban. Motif kedua, pelaku sakit hati karena korban kerap meminta uang kepada tersangka. Bahkan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, pelaku sudah menyiapkan uang untuk korban. Motif ketiga, pelaku sakit hati lantaran korban menghina anak pelaku. Korban pernah mendoakan anak pertama pelaku jika besar nanti menjadi PSK. Dari pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama, korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19 pada saat pertemuan di hotel di Kediri itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya memang sudah ada cacatan melalui WhatsApp. Lainnya lagi sakit hatinya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya yang kami ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Namun, usai melakukan aksi kejinya, pelaku tidak menunjukkan sikap penyesalan sama sekali. Polisi akan melibatkan psikolog maupun psikiater dalam pemeriksaan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati ataupun seumur hidup. Insiden baku tembak terjadi di Bandar Lampung antara pelaku curanmor dan aparat kepolisian. Kejadian ini berlangsung di kawasan Kedamaian Bandar Lampung yang menyebabkan kepanikan di tengah warga. Bribka Agus Simanjuntak yang saat itu sedang melintas di lokasi kejadian melihat seorang warga ditodong oleh pelaku. Menyadari situasi berbahaya tersebut, ia segera mengambil tindakan tegas terukur terhadap pelaku curanmor. Terkait dengan kejadian baku tembak di daerah wilayah Polres Bandar Lampung seperti apa Pak Kasat? Ya, bahwasanya setelah saya cek TKP dan olah TKP bersama rekan, benar informasi tersebut bahwasanya sebelumnya ada peristiwa kurang lebih sejam yang lalu pelaku yang dikejar-kejar seperti itu. Sempat terjadi baku tembak ya Pak Kasat? Betul, bersama rekan kami yang sudah mengintip atau membidik ya para pelaku ini untuk berpapasan, akhirnya sempat ada peristiwa tersebut. Satu yang diamankan Pak Kasat ya, infonya? Untuk sementara seperti itu. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan rinci mengenai motif dan detail peristiwa tersebut. Pelaku telah dibawa ke Polsek Tanjung Karang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Insiden keributan antara anggota Resimen Arhanud II dan sekelompok pemuda di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang berhasil diselesaikan secara kekeluargaan. Peristiwa yang dipicu oleh aksi ugal-ugalan di jalan ini sempat menimbulkan ketegangan. Namun mediasi yang dilakukan oleh Kodam 1 Bukit Barisan dan pihak terkait berhasil meredakan situasi. Keributan terjadi ketika salah satu anggota TNI dengan inisial DS, anggota Resimen Arhanud II, menegur 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor berknalpot brong. Teguran tersebut berujung pada cekcok hingga Praka DS diduga mengalami pengeroyokan. Narkoba, ada barak narkoba itu. Pak, itu udah sejak lama menjadi lokasi pantauan atau gimana? Kalau pantauan sudah, karena kan Kodam 1 sudah sering, sudah selama beberapa waktu yang lalu sebelum ini juga sudah melaksanakan kegiatan penggerbekan dan bekerja sama dengan Polda maupun pemerintah daerah untuk menggerbek atau kalkulasi tempat pemakaian narkoba yang merupakan Kodam 1 berkomitmen bersama Polda Sumatera untuk memberantas narkoba di Sumatera. Dalam penggerebekan itu sempat ada cekcok nggak, Pak? Nggak ada kan, yang hari ini kan hanya pengeroyokan anggota kita dikeroyok. Setelah dikeroyok ternyata di lokasi kejadian tersebut ditemukan sisa-sisa narkoba dan alat perlengkapan narkoba. Di warung itu, Pak? Di sekitar lokasi yang dekat mobil dirusak dengan sepeda motor itu, karena di situ tidak ditemukan pelaku, malah ditemukan barang-barang narkoba tersebut, ya anggota mau tambah jadi merusak lah istilahnya, merusak. Tapi kita Kodam 1 berkomitmen akan mengganti segala kerugian dari kerusakan masyarakat tersebut. Sudah dilaksanakan mediasi untuk membahas berapa angka-angka yang akan diganti kerugian materi motor maupun mobil milik warga. Saya Ibu Sapridawati, selaku pemilik warung yang barang-barangnya rusak, menyampaikan bahwa tidak terdapat penjarahan barang-barang saya yang dilakukan oleh pihak Resimen Arhanud II. Dan saya menyampaikan bahwa perdamaian dan ganti rugi telah diselesaikan dengan baik, aman dan lancar, serta urusan permasalahan ini saya anggap selesai. Ketika berada di sebuah warung yang diduga menjadi tempat berkumpulnya mereka, para anggota justru menemukan barang bukti mencurigakan, seperti alat hisap sabu, sisa sabu dalam plastik, dan alat timbang elektrik. Saat ini Kodam 1 Bukit Barisan telah menyerahkan barang bukti berupa sabu-sabu dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang kepada Polrestabes Medan. Aksi unjuk rasa buruh berlangsung memanas di depan Kedutaan Besar Malaysia pada hari ini. Mereka meminta agar penembakan pekerja migran Indonesia oleh polisi Malaysia diusut tuntas. Bahkan aksi tersebut diwarnai dengan melempar telur ke arah lambang Malaysia yang tertempel di tembok pagar gedung dan halaman kedutaan. Selain itu, Presiden KSPI yang sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan para buruh meminta agar polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia dihukum mati. Pihak polisi Malaysia itu sepihak. Pemerintah Indonesia tidak boleh percaya begitu saja. Kalau ini tidak dilakukan, Partai Buruh juga akan mengambil langkah melaporkan ke Mahkamah Internasional pembunuhan dan juga akan melakukan laporan ke sidang ILO, yaitu melanggar konvensi ILO tentang perlindungan buruh migran. Kami meminta pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo, untuk membentuk tim pencari fakta. Kirim sekarang juga. Ada apa? Kenapa dibunuh? Kenapa orang ditembak? Buruh ilegal di Malaysia dari Indonesia itu banyak. Dan Malaysia menikmati itu karena upah murah. Kami meminta melalui Kedubes Malaysia harus diambil sikap tegas dalam waktu 3 kali 24 jam. Kalau enggak, kami akan besar-besaran setiap hari di depan Kedubes Malaysia. Dan copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI yang tidak becus bekerja melindungi buruh migran. Sedangkan jenazah korban Basri telah tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru Riau pada hari Rabu kemarin. Setibanya di terminal kargo, jenazah langsung dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya yang berada di Pulau Rupat untuk dimakamkan. Diketahui Basri merupakan pekerja migran Indonesia non-prosedural alias ilegal yang ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada Jumat 24 Januari. Peristiwa tersebut terjadi di perairan sekitar Tanjung Ruh, Selangor, Malaysia. Dalam insiden itu Basri meninggal dunia. Selain itu terdapat 4 orang lainnya yang juga menjadi korban penembakan yang saat ini menjalani perawatan intensif di Hospital Malaysia.
KPK akhirnya mengumumkan LHKPN Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Berdasarkan hasil LHKPN yang dikutip dari lhkpn.kpk.go.id, total harta kekayaan Raffi Ahmad mencapai 1 triliun rupiah dan Raffi juga memiliki hutang senilai 1 miliar rupiah. Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan dari berbagai aset tanah dan bangunan di Tangerang, Depok, Makassar, Jakarta Selatan, Tabanan, dan Bandung Barat. Raffi juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai 50 miliar lebih yang terdiri dari mobil Rolls-Royce Phantom 2022, Ferrari F8 Spider 2022, Lamborghini Aventador 2013, dan beberapa motor seperti Ducati, Harley Davidson, serta Vespa. Namun baru-baru ini namanya kembali viral lantaran pengawalan di jalan raya. Hal ini pun memicu perdebatan di kalangan netizen.